Jadi cewek itu nulis liriknya aku pilih dia itu tuh tentang dia semua. Itu caranya dia mutusin cewek. Itu buat lu. Gue nih ngulik lagu, misalnya ngulik drumnya gitu, Mr. Big misalnya, almarhum nih, susah nih, mau nonton di mana? Pengen ngelihat gimana benernya main, Nggak tahu. Dulu belum ada teknologi. Kalau gue nggak salah waktu album Karma, demonya itu kita tuh ngerjain masih pakai si kaset ke kaset itu nggak sih, pakai tape deck, kaset loh. Jadi kita rekam, habis itu kita rekam lagi, kita rekam lagi ke kaset sebelahnya gitu aja, masih kayak gitu. Banyak alatnya Kikan dulu ditaruh di kosan gua, ada gitarnya, ada bass, ada keyboard. Ervin main keyboard pakai drum, tau gak lo? Main drum pakai keyboard. Main drum pakai keyboard. Main drum Main keyboard pakai drum. Oh iya. 87,6 Hard Rock FM Jakarta, balik lagi saat Tobing Makulandi nemenin kalian sekarang nggak sendirian ya, nggak berdua maksudnya. Iya betul. Ada siapa Sal? Kita akan Tahu. bisa. Lu tegang banget kenapa sih? Excited. Gue juga. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang bersama the one and only Coklat. Tapi kita klarifikasi dulu dong. Ada beberapa post di Instagram Coklat, Mas Roni tuh nggak ada gitu. Gara-gara Instagramnya dihack. Bukan klarifikasi. Bukan gara-gara berantem. Bukan ya. Apa kabar Mas dan Mbak? Baik. Ya ampun, mukanya tidak berubah dari zaman SD aku mendengarkan Coklat. Terima kasih. Aku nonton loh Synchronize kemarin loh. Itu kayak satu kabupaten ada di situ semua gitu kan. Jadi kita sudah bersama dengan Coklat dan di tahun kemarin menjadi comebacknya Mbak Kikan dan juga Mas Ervin ke Coklat setelah 12 tahun 12 cabut. Tuh 12 tahun ya. Waktu awal mulai bareng lagi, ada tantangan tersendiri gak sih buat ngejalaninnya? Misalnya takut chemistry-nya udah hilang, mungkin lupa gitu. Nada atau lupa lirik atau takut udah gak ada feel-nya lagi. Gimana? Itu sebenarnya udah terjawab semua sih, misalnya tadi itu. Udah terjawab sama Sarah, tapi mungkin kalau boleh cerita sedikit ya ke Hard Rockers juga. Jadi memang kalau aku pribadi gitu, memang waktu memutuskan untuk sebenarnya tuh kita justru dealnya ya antara pihak Coklat waktu itu dengan pihak aku dan Ervin adalah kita jamming aja dulu. Kita jangan ngomong reuni, kita jangan ngomong bisnis, jangan ngomong apa. Kita jamming aja dulu karena setelah 12 tahun nggak sama-sama, kita nggak tahu itu tadi chemistry itu masih ada apa enggak. Kita masih klik nggak satu sama lain gitu ya. Dan akhirnya di tanggal 14 Juni 2022, gila gue masih ingat 14 Juni 2022, hampir setahun ya. Akhirnya untuk pertama kalinya lagi setelah 12 tahun kami ketemu lagi. Demi Allah gue merinding di studio. Lihat bulu kuduk gue. Dan itu pun kita studionya tuh sampai nyari yang benar-benar secluded supaya orang gak ada yang tahu gitu. Karena kita gak mau ini terlanjur jadi pembahasan sementara bisa aja kita gak jadi reuni gitu kan. Akhirnya kita ketemu lagi di situ, mencoba beberapa lagu. And damn, it's still there gitu, masih seperti itu, alhamdulillahnya. Dan ya setelah itu memang kita langsung ngebahas banyak hal teknis ya, karena kan balik lagi gimana pun juga, aku selama 12 tahun gak sama Coklat juga aku jalan dengan solo aku, Coklat tanpa aku juga berjalan dengan vokalis-vokalisnya gitu. Tentunya kita pasti membutuhkan waktu untuk adjusting lagi gitu satu sama lain, dari soundnya lah, dari lebih ke urusan teknikal ya kayak gitu. Dan alhamdulillah nggak butuh waktu terlalu lama untuk kita bisa klop lagi dan dapat lagi chemistry di panggung itu. The spark is still there, right? Ini kayak putus, terus kayaknya gue nggak bakal bisa balikan lagi. Ini tuh bibit-bibit closure gitu kan. Tapi ya benar loh, kalau ditanya ya, kayaknya beberapa bulan sebelum bulan Juni tahun lalu itu, aku sama Ervin juga kalau ditanya, reuni males banget. Sumpah beneran kayak yang bener kayak lagi putus ya. Gitu kayak aduh entar dulu deh. Gitu. Dan sebenarnya sesungguh-sungguhnya nih kalau aku boleh menyebut gitu, orang yang paling besar jasanya atas kembalinya kami berlima di sini tuh pertama adalah Uzir, manajer kami. Yang kedua nih makhluk di sebelah the one and only. Ini racikannya seperti apa sehingga Coklat bisa kembali akur. Ya sebelum itu sih memang apa ya, gue pengen menekankan
misteri kehidupan tuh nggak ada yang bisa nebak gitu. Misteri Ya, kehidupan. Keren. Anak lama lu bener, anak lama lu ya bener. Ya Mysterious Way itu maksud Mas, gua. liriknya sahur sepuh banget Mas. Angkatan. Maksud gua nggak ada yang bisa apa ya, nggak ada yang nggak mungkin. Itu nggak ada yang bisa memprediksi gitu. Awalnya sih jadi sekitar tahun lalu gitu, sekitar akhir tahun, sekitar maybe November atau Desember ya. Gua bertemu Kikan sama Uzir gitu. Oke. 21. Itu just ketemu aja gitu loh. Kayak Ketemu di Mans, bro, nongkrong gitu kan. di, Iya. Satu restoran lah. satu di restoran, daerah Lebak Iya, Bulus. di restoran gitu. Dan gue juga memang entah kenapa waktu itu akhirnya main WhatsApp Kikan aja gitu. Oke. Ketemuan yuk di sini yuk gitu loh. Ah. Di itu apa karena gue tahu Kikan juga sering nongkrong di situ gitu. Iya. Sebelum itu buat informasi dalam 12 tahun itu hubungan kami tuh sangat aneh deh. 6 tahun itu nggak pernah berhubungan sama sekali, nggak pernah WA-an, nggak pernah apa. Ketemu juga enggak. Nggak. Oke. 6 tahun setelahnya itu basa-basi. Kayak yang Jadi penting mulai dulu cuman aja. kadang-kadang cuman lebaran, kadang ulang tahun. Bahkan gue pernah nelfon Ervin awkward. Asli aneh, super aneh. Nah, tiba-tiba 2021 nggak tahu kenapa gue tering aja gitu loh. Gua kangen Kikan, gua WhatsApp dia, ketemuan, ngobrol segala macem. Akhirnya ketemu lah di situ. Wah, seru banget di situ ya. Ngakak, ketawa, cerita segala macam, cerita masing-masing, cerita hal-hal yang dulu. Boleh cerita di sini. Gak usah, gak usah. Ceritanya boleh nggak? Saya emang apa sih tipis-tipis Saya doang. sebenarnya Cerita on air. tapi memang gue di situ belum ngomong, tapi keinginan gue sih udah ada gitu. Keinginan gue adalah udah kangen sama Kikar sama Ervin sih. Tapi jujur nih Win ya, nambahin aja ya. Iya. Waktu abis ketemu Edwin itu di jalan, gue sama Uzir di jalan gitu, gue bilang sama Uzir langsung, ini pasti ada hidden agenda nih. Gak mungkin dia minta ketemu gue gak ada Kayak apa-apa. Dan- apa? Iya. Kayak teman lama tiba-tiba ngajak ketemu jangan-jangan MLM gitu. Antara MLM Tawarin atau Tupperware. atau mau minjem duit gitu kan. Itu udah kayak yang enggak Ada maunya. Maksudnya gue tuh udah kayak yang ini nih hidden pasti agenda. pasti ada arah-arah. Terus kata Uzir, enggak usah negative thinking tuh gini-gini. Terus gue langsung bilang, kalau reuni gue enggak mau ya. Wow. Langsung ngomong gitu. Dan akhirnya Serem banget. ada komunikasi lah antara gue dan Kikan dan Uzir gitu. Oke. Gue menyatakan setelah beberapa bulan ya, gue menyatakan sebenarnya pas gue ngobrol tuh gue juga kayak yang ketemuan dong kapan apa segala macam. Pada saat itu memang Kikan sama Uzir lagi sibuk lu ngerjain apa tuh Kikan sama Merauke ya. Mereka lagi sibuk banget lah. Gitu. Oke. Sementara gue ngebet abis gas terus gue kapan ketemuan Iya. gitu loh. Paksa Tapi terus. mereka sibuk banget. Sampai akhirnya gue telepon. Gue telepon, oh iya. Gue boleh ngobrol nggak serius gue bilang. Gue pengen ngomong satu hal. Hah? Jadi karena nggak bisa ketemu. Oke. Ketemu sibuk segala macam. Akhirnya gue bilang apa? Gue merasa gue kangen banget sama Kikan sama Ervin. Gue kangen banget sama coklat. Coklat original formasi. Gue bilang, entah kenapa keluar aja gitu dari mulut gue. Gue merasa umur gue udah segini, kita semua udah nggak muda lagi. Mumpung kita masih punya Tenaga. kehidupan, mumpung kita masih punya umur, mungkin nggak sih kita reuni? Oh. Keren dah. Itu nggak tahu kenapa itu Keucap. aja gitu loh. Maksud gue, Kikan sama Uzir benar-benar diem, benar-benar kayaknya mereka ya nggak tahu lah. Oke. Akhirnya sampai gue hanya bilang itu. Gue bilang apa yang gue omongin ini kalau misalnya anjing sorry ya gue. Gak apa-apa, it's okay Kalau Mas. misalnya kalian mau, alhamdulillah. Kalau enggak, paling enggak gue udah ngomongin. Iya. Udah dari hati lah ya. Kita akan kembali coba ke tahun 1996. Di mana coklat dibentuk. Ada perbedaankah antara coklat dulu dan coklat versi comeback dalam bermusik? Itu Kikan dan Roni harus cerita. Gimana ya Ron? Kalau berbeda sih pasti berbeda ya, karena apa yang didengerin, influence-nya, reference segala macam kita
pasti udah banyak berubah juga. Pertama, kedua, secara bentukan fisik sudah tentu Masih sama lagi menurut gue. Demi Allah masih sama, cuma agak abu-abu aja. Ini warnain sih. Di bleach. Silver. Tapi mungkin kalau secara kita ngomong lebih spesifik musik gitu ya. Ini juga sebenarnya belum bisa dijawab sekarang karena balik lagi kami baru ketemu lagi nih setelah 12 tahun. Terus dari sejak Agustus tahun lalu, sejak kita announce bahwa kami comeback gitu, sampai hari ini memang kami belum sempat untuk mengerjakan karya baru gitu. Jadi kami manggung gitu, show live segala macam itu masih membawakan lagu-lagu yang ada gitu. Nah nanti waktu workshop itu kayaknya baru bisa terbaca dan terlihat gitu. Oh ternyata musiknya setelah 5 kepala ini bersatu, apakah masih sama atau enggak sama Tapi dulu? secara etos memang berbeda ya. Gitu. Oke. Karena kalau dulu kan kita teman kuliah nongkrong gitu kan, daripada kita mabok atau apa segala macam, mendingan kita bikin lagu sambil mabok gitu kan. Jadi Tetap ada itunya ya. iya kan. Paling ada produknya gitu Iya, kan. betul, Gitu betul. kan. Kalau sekarang kita benar-benar adalah kita sudah proclaim ourselves dari sekitar puluhan tahun yang lalu bahwa kita sudah jadi musisi. Jadi pada saat kita masuk ke dalam tuh kita sudah bawa PR. Kita sudah persiapkan segala macam, secara etos sudah berbeda. Cuman memang kadang-kadang kayak ketemu Ervin lagi kan udah lama nih gitu loh. Jadi di gue pribadi udah banyak drummer yang main bareng gitu. Cuman begitu pas jamming tuh kan, ini Ervin kayak apa ya, Kikan kayak apa manggungnya gitu. Karena jujur gue berusaha untuk tidak menonton Kikan gitu loh. Gue takut nangis ngeliat Kikan manggung. Beneran asli gitu, gue takut. Jadi mendingan gue nggak usah, kalau ada Kikan manggung di mana gue nggak usah datang gitu loh. Jadi misalkan ada di TV gitu gue nggak mau lihat gitu. Pas main lagunya ya itu standar lah, Karma, Bendera segitu gitu. Pas main emang bajingan-bajingan ini yang harus ada di Nah, itu bisa lagu masuk on ini air nggak gitu tuh? loh. Di komplok ini, komplotan ini ya, kelompok ini. Soalnya menurut gue memang ya ini yang missing linknya ini gitu. Maksudnya bukan berarti yang kemarin-kemarin itu jelek enggak, tapi ya ini yang harusnya begitulah gitu. Kayak lu biasa fitness pakai Dr. Martin, sepatu boots gitu, tiba-tiba lu pakai sepatu fitness. Nah, ini harusnya begini gitu loh. Kayak Siapa juga sih Mas yang fitness pakai dokter? Kayak gimana ya? Oke nggak apa-apa lanjutkan. Ya kira-kira gambarannya kayak gitu deh. Iya. Gitu. Jadi kalau sekarang ditanya perbedaan dari 96 sama sekarang, perbedaannya sebenarnya nggak terlalu banyak. Hanya cara bekerja kita aja yang beda. Cuman kalau secara nyambung listriknya tuh kayaknya masih mirip deh. Gitu. Oh, oke. Right. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Dari siapa? Dari Hard Rockers. Kan udah banyak tuh lagu-lagu coklat. Coba sebutin setiap personil lagu-lagu yang berkesan dan kenapa. Dimulai Siapa dari yang sekarang. mulai? Banyak sih, tapi Satu. Oke, Satu. gini deh. Yang kayak wow. Semua sih punya kesan, tapi satu hal gua nggak bercerita tentang yang lagu-lagu yang menjadi hits ya. Ada satu lagu waktu itu mau masuk album kedua, gua sama Ervin tuh lagi bikin lagu lah di kamar gue. Oke. Bikin lagu di kamar gua karena setiap lagu tuh kita bikin banyak lagu lah untuk. Entah kenapa gua sama Ervin tuh kayak mentok banget, banyak lagu ballad, banyak lagu apa segala macem. Tiba-tiba ada pengurus kos gue datang gitu loh. Mas Heri datang. Mas Heri datang. Lagu apaan sih kalian bikin tadi? Dia kan ngomongnya orang Manado cupas-cupas gitu. Orang Manado. Cinta ballad gitu, ngerok dong. Pokoknya dia berharap karena dia penggemar rock kan. Maksudnya pada hari itu gue jamming sama Ervin berdua tuh bikin lagu ngerok gitu. Tapi akhirnya gue sama Ervin, main lagi. Akhirnya jadilah lagu Masa Muda. Oke. Pada saat itu. Tapi itu karena ada, sampai dia bilang ada teman dia, itu masa main gitar kayak ada, gue nggak perlu sebut gitarnya Ibanez, lagunya Scooby Doo. Ya pokoknya akhirnya nggak tahu, kadang-kadang tuh gue merasa itu butuh energi dari orang luar yang cuman apa gitu, dan akhirnya Penambah ide lah. tiba-tiba jadi ngalir aja lagunya nggak hits, cuman akhirnya jadi lagu kencang lah di album itu. Itu salah satu yang menurut gue unik juga nih. Unik ada tampolan. Iya. Ada ada cerita ceritanya. Oke, tersendiri. Masa Muda. Kalau Mbak Kikan.
Aduh, sebetulnya itu susah banget ya kalau disuruh milih satu di antara sekian banyak pilihan. Tapi mungkin kalau harus memilih, ada satu lagu Coklat di album keempat. Bener nggak, saya album Dari Hati, itu judul lagunya Saat Jarak Memisahkan. Oke. Itu lagu aku tulis di tengah-tengah suasana batin yang berantakan lah gitu. Dan itu tuh bikin lagu itu tuh kayak cepet banget, dapat liriknya, dapat nadanya gitu. Terus sampai hari ini tiap nyanyiin lagu itu, jangankan di panggung gitu ya, di studio latihan aja, itu pasti kayak langsung flashback gitu ingatan itu, karena itu memori yang jujur aja sangat buruk sampai hari ini gitu. Tapi pokoknya you know who you are lah ya. Tapi pokoknya semua lirik yang ada di lagu itu tuh is based on my true experience. Based on experience. Jangan sebut merek dong. Ada kode-kodenya nih, ada kode-kodenya. Oke, Ernest sama Ernest lagunya apa? Based on experience. Ini ngeri banget ya. Banyak rahasia di balik lagu ternyata, oke? Iya. Ayo lo jawab cepetan udah. Mas Ernest gimana? Kalau gue ya maksudnya pasti yang lain masing-masing beda. Tapi kalau gue tuh, kalau orang tanya lagunya Coklat yang lu banget tuh apa, gue Luka Lama. Kalau gue Luka Lama. Jadi kayak gue tuh kan zaman itu dibikin masih belum jadi pemain ya, masih jadi additional player. Oh, oke. Belum official masuk. Jadi gue nggak ikut ngebantu rekaman apapun. Tapi memang itu salah satu lagu idola gue waktu mereka dengerin di demo. Sampai pada akhirnya lagu itu sempet jadi hits terakhir sebelum Kikan melahirkan ya. Kan jadi kita agak panjang tuh libur kan. Jadi memang itu video klip terakhir pada zaman itu. Dulu video klip ya, kalau sekarang musik video. Iya. Gila. Dibalik-balik aja, dibalik-balik aja. Jadi gue tuh kalau nonton itu di YouTube ataupun dengerin lagu itu di radio atau di mana, itu gue bisa kayak merinding sendiri dan langsung ngebayangin waktu pertama kali mereka dengerin ke gue. Dan benar itu jadi termasuk salah satu hits besarnya Coklat, lagu Luka Lama itu. Bener. Iya sih. Kita lanjut dari Mas Roni yang Instagramnya udah balik belum? Bikin baru. Ya. Ntar gue promote ya. Silakan Mas Roni. Sekalian deh ini ya. Iya sekalian ya mumpungnya. Sekalian dihapus ya. Sebenarnya agak terkait dengan lagu ini juga yang akan gue ceritakan. Jadi itu lagu agak unik karena bermulainya dari beat dulu, bikinnya di rumah Kikan. Terus itu album kelima ya. Jadi kebetulan gue lagi seneng-senengnya electronic music, jadi gue bikin sequencernya. Terus tiba-tiba pas isi lirik gitu, judul cerita lagunya ini kayak gue banget sih gitu. Pas gue bilang kayak gue banget, katanya kan emang ini gara-gara lu gue bikin liriknya kayak gini. Jadi lagunya salah. Judulnya salah. Judulnya salah, dan itu adalah lagu pertama seumur hidup yang aku tulis berdasarkan cerita orang lain. Aku nggak pernah jadi sebelum lagu itu tuh aku nulis apa tuh itu selalu pasti pengalaman aku ngerasain gitu. Nah itu pertama kalinya jadi, nulis lagu. Pas gue denger, Gue kebayang sih Kikan kenapa nulis itu. Gimana Mas? Oh itu lagu favorit gua. Sangat mengganggunya pengalaman hidup Roni. jadi makanya pas Instagram ini hilang itu bagian part yang of salah Kabila itu Salah ikut hilang. Gitu, ikut hilang jadi bahaya gitu. Bye. Jadinya relate ya Mas ya. Relate. Seru banget ya kita ngulik-ngulik rahasia band. Iya. Yang terakhir nih, ada nggak sih? Aduh, kalau Lagu ini favorit. Gue jawab. Gue jawab. Enggak, udah diam. Jadi gini. Ini semua harus tahu. Boleh. Sudah. Kurang lebih tahun 2003. Gue cerita lah, zaman itu Coklat tuh lagi baru pulang habis menang MTV Asia Award. Keren. Kalau lagi di atas-atasnya lah. Dulu tuh harus nongkrong Citos. Lu nggak gaul. Nggak gaul. Kalau lu nggak jalan di tengah situ nggak. Waktu udah. Nah, kita tuh mau rilis album ketiga. Ervin mau nikah pada saat itu. Udah sebar undangan ya. Udah sebar undangan. Tapi di lain sisi dia sedang dekat dengan salah satu aktris ADC pada saat itu. Yes. Disebut nama Nicholas Saputra. Pada saat itu dia sedang dekat dengan aktris ADC yang pada akhirnya sampai si cewek ini mutusin pacarnya demi pengen deket sama Ervin. God damn. Terus akhirnya Ervin makin dekat sama ini orang. Dan kita juga bingung kan, kok gue kayak support yang ini ya? Kan
sebagai Sebagai temen tahu yang terbaik Mas. Kayaknya ini lebih gaul nih oleh itu. Kayaknya lebih iya, lebih sering pergi ke Citos. Akhirnya Ervin putus sama cewek itu dan akhirnya dia menulis lagu tentang perempuan itu. Judulnya Ku Pilih Dia. Wah, Lo harus ceritain, lo harus ceritain gimana caranya Ervin mutusin hubungan dia sama cewek ini. Boleh Gue lanjutin. nggak tahu. Boleh nggak Gua nggak gua yang tahu. ngomong? Gue nggak tahu. Kalau gue tahu pokoknya sampai aja. Kayak yang gue tahu sih. Makin lanjut. Yang gue tahu akhirnya dia menikah karena si itu nelpon ceweknya, please gue udah sembar undangan, jangan lo ada di hidup gue. Anjing itu anjing. Itu gila. Enggak sih, tapi ya. Jadi bisa dikatakan Mas Erwin agak-agak player ya. Pokoknya kodenya ADC. Satu dari Iya terus. ya udah. Lu bilang Ini cara tersadis menurut gue. Gimana cowok mutusin cewek. Catat tipsnya. Itu adalah apa yang Ervin lakukan ya, Hard Rockers. Apa yang Ervin lakukan, cara dia mutusin cewek ini, dia nggak berani ngomong tapi dia harus mutusin karena dia mau nikah kan. Ya, lanjutin. Jadi dia bikin lagu Ku Pilih Dia ini, dia bikin liriknya, terus dia sok-sok gini, duh tulisan aku tuh jelek, kamu tolong tulisin dong. Jadi cewek itu nulis liriknya Ku Pilih Dia itu tuh tentang dia semua. Itu caranya dia mutusin cewek. Itu buat lu. Gua mau udahan. Tolong. Gila. Itu terjadi karena vokalisnya perempuan. Kalau vokalisnya laki-laki nggak begitu kan jadinya. Apa urusannya? Ya Apa enggak, hubungannya? tapi kan jadinya itu kan sebenarnya menceritakan kan dibalik tuh. Iya enggak sih? Jangan sampai abis ini bubar lagi. Kalau enggak. gua baru tahu. Oh iya beneran. Gua nggak ngomong, tapi Gila lu. semuanya kok lu anak sekarang berdarah dingin Nggak bisa. Enggak. Berdarah dingin. Profesional sekali. Berdarah dingin. Wah gila sih, tapi zaman itu gokil nulis. sih. Yoi. Terus pas video klipnya rilis gitu kan lanjut. di MTV biasa selalu dipromoin kan. Coklat lagu terbaru Ku Ini Pilih. kayaknya ada unsur kesengajaan. Ku Pilih Dia. Dulu semua orang nonton MTV dong. Pastinya. Gitu terus ya gitu dia SMS gue temen lu tuh. Ceweknya SMS. Lu tuh. Jadi Ku Pilih Dia ya. Kamu Gen Z bisa apa kalau mutusin cewek cuma lewat WhatsApp kan? Ini lewat lagu. Lewat lagu. Coklat. Gue yang ngomong nggak sih? Boleh. Argumennya seperti apa? Pilihan gua apa gitu. Iya. Boleh pembelaan. Jadi gue milih lagu itu Ku Pilih Dia. Sama aja. Kirain lagunya Gue bendera. berusaha untuk nggak mau jawab itu tadinya. Tapi dijawab. Kepala orang ini tuh udah kebaca banget. Bisa dijual tuh. Dika terkenal nih lagu itu diputar mulu nanti. itu kan lagunya kan slow ya, Iya. gitu. Dia kan slow medium lah gitu. Tapi itu lagu paling keras di Coklat itu. Oh iya. Soalnya Yang nulis liriknya kan lu gila. itu ternyata buat gua. Ke aing. Orang Sunda, kalau orang Sunda. Oh Sunda. Tapi satu rahasianya dibongkar. Saya nggak ikut off L. Jadi di Hard Rock FM Anak Lama ini kita seharian muterin lagu-lagu rock 90-an sampai 2000-an. Betul. Musisi atau band rock yang menjadi inspirasi teman-teman sebayaku ini untuk jadi anak band tuh. Ampun apa? Gan. Yang lo banget gitu. Apa musisi Indonesia atau luar negeri yang disuka? Ini belum mulai gamesnya. Iya, belum. Sorry, Udah tegang banget. Tipis-tipis Maaf, tanya maaf. dulu. Kita kompetitif. Udah siap-siap. Kelihatan dari Itu banyak banget ya. Yang tahun segitu banyak. Kalau kami suka jamming tuh 80s 90s. Jadi glam rock 80s gitu, terus sama 90s lah, grunge, alternatif. Kalau gua Semuanya didengar ya? grunge banget. Asik. suka grunge juga bro. Anak grunge, gua anak grunge. Tapi dia harga tawar. Harga nego ya. Harga nego. Kalau Mbak Kikan, Kalau aku mungkin sedikit banyak mirip sama Edwin, tapi memang yang sangat menginfluence aku dari cara bikin lagu, cara nulis lirik, juga cara nyanyi.
itu hanya ada 2 orang dari era itu ya, Alanis Morissette dan Dolores O'Riordan dari The Cranberries. Keren. Dua orang itu paling mempengaruhi Keren, cara keren. aku jadi Iya. musisi lah gitu. kurang Keren karena cara nulis mereka juga kayak storytelling kan ya. Iya, benar. Ih, si paling ngerti Ajaib musik ya. gue. Silakan Mas Ernest. Kalau gua tuh besar di era zaman Britpop, jadi memang Radiohead. Kalau gua tuh Oh Radiohead. gitu. Oke. Tahun 90-an. Oke. Mas Roni. Maksudnya apa coba? Gue David Foster senangnya. Serius. Jadi di antara Bertolak mereka- belakang tuh. Hah? Bertolak belakang dari Ini. oke. Nah, jadi gue emang seneng dengerin pop karena menurut gue teman-teman gue sudah terlalu keras kayak gitu. Apalagi yang paling pojok nih. Jadi gue emang playlist gue itu jadi zaman dulu buat penyegaran kan, distorsi terus nih drummer kayak mukulin maling gitu. Gitu. Setiap keluar studio gue nggak mau denger distorsi, jadi gue dengernya kayak David Foster. Yang santai. Oke. beat itu gue banyak masuk justru dari mereka. Oh, Oke. Kayak Earth, Wind and Fire gitu-gitu. Jadi benar-benar musik top 40 yang gue dengerin. top 40 ballad. Lebih kelotokan soal Motown dan Whitney Houston dan kawan-kawan gue daripada ngomongin Alice in Chains atau apa. Gue lebih kelotokan. Ngerti. ke sana. Oh, Lebih oke. gitu. Siap. Silakan. Mas Elvin. Boleh gue yang jawab nggak? Udah ketahuan. Udah mulai trauma. Udah mulai trauma. Ada rahasia banget sih Ben ya. Kamu yang belum bicara ya. Nih. Dari sekian banyak band yang ada mungkin 90 hampir sama karena emang angkatan Iya, iya. itulah ya. Maksudnya kita sukanya bareng tapi terakhir itu gue sangat suka sama Alanis. Alanis Morissette. Dan bandnya ya. Oke. Jadi itu kan yang isi banyak banget tuh. Dan emang gue akhirnya mengidolakan almarhum Taylor Hawkins. Di situ yang sebelum dia Belum dia naik haji. naik Columbia. Jadi Al-Fatihah untuk Al-Fatihah untuk Taylor Hawkins. Emang agama Islam emang gitu? Enggak dong, kita harus doain Yang penting semua orang. doanya. Ya, doanya. Yang penting Yang doanya. penting doanya. Ya. Oke, terima kasih sudah menjawab teman-teman sebaya aku. Kita akan main Guess the Rockstar edisi musisi-musisi era 90-an dan 2000-an awal. Betul. Oke, jadi teman-teman dari Coklat akan diberikan 1 buah clue tentang band atau musisi rockstar dan tebak dia adalah siapa. Betul. Silakan host kita satu ini. Baik, yang pertama itu lahir di tahun 1969 di Amerika. Aku adalah seorang drummer beranggotakan 3 orang. Namun sekarang aku merupakan seorang vokalis dan juga gitaris. Wih gila. Silakan. Mas. Angkat tangan dulu. Ya. Mas Roni dulu. Apa? Ini sih gue. Oke, ya dah. Dave Grohl lah. Keren. Oke. Keren. Kedua salah. Band berasal dari Inggris, berdiri tahun 90-an, berantem mulu sama adenya. Oh ya. Silakan. Enggak, vokalisnya nama siapa? Liam Gallagher. Satu lagi? Noel Gallagher. Iya. Itu berantem satu band, kita nggak pernah tahu reuninya kapan. Mungkin Mas boleh ngasih tahu ke Noel gimana caranya untuk reuni ya. Kalau katanya kalau Manchester kalau City juara isu Champions terbaru League. gitu, mereka kan berdua Manchester dari City. Manchester dan mereka fans Manchester City. Manchester City lagi mau final Liga Champion dan belum pernah juara. Si Liam bilang kalau sampai Manchester City juara, dia mau nelfon abangnya. Wah. Siapa di sini yang citizen? Kayak kalau sampai City nggak juara kita pukulin aja. Nggak jadi OSIS, nggak jadi reuni gara-gara lu. Silakan Oke, Bapak. yang ketiga. Aku seorang gitaris band rock asal Indonesia. Sama seperti Noel Gallagher, saudaraku juga merupakan personal bandku sendiri. Kami sama-sama menjadi gitaris di band kami. Jujur band kita lah. Ini Bukan ya? Coklat. Salah satunya sebut salah satu personilnya. Ernest. bener banget. Ini yang paling susah nih. Ini Paling susah nih. Paling susah ditebak. Paling susah. Jauh amat mikirnya. Iya dong. Berantem mulu kerjaannya. Berantem masalah apa, Kik? Gak pernah diceritain. Masalah apa berantem? Masalah apa coba Boleh tuh? cerita nggak? Banyak banget. Boleh cerita. Cerita boleh. Ada waktu boleh cerita. Nggak usah lah, nggak usah. zaman sebelum sosmed. Oh gitu. Gak usah diceritain detail ya, tapi emang berdua ini Ernest sama Edu ini kerjanya berantem aja dulu ya. Sampai kita tuh kalau mereka berdua udah berantem tuh kita kayak yang
Aduh Jojo deh, males gitu sampai kayak Bodo gitu. amat ya, bodo amat. Bodo amat. Tapi emang yang paling sering kalau dulu itu urusan cewek. Kalau sekarang? Enggak, Urusan cowok. Enggak gitu dong. Enggak gitu. Gue gak berani ngomong nih yang sebutin. Udah disebut. Oke, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Lahir pada tahun 1973, vokalis band rock yang dibentuk tahun 80-an, bernama asli Akadi Wira Satriaji. Di sini silakan Mbak Kika. Kakak. Keren. Keren banget sumpah. Slankers. Slanker. Jangan kemana-mana. Umurnya sama Kik berarti ya? Sama gua. Soalnya dari tadi mau ngomong dipotong mulu, ngomong kayak kue ulang tahun. Kalau nggak dijawab mulu sama yang lain. Gua kan kata-kata gua belum habis nih. Iya. Dia cabut. Nanti sampai rumah gua ngomong. Cowok nih. Boleh dong sedikit dibahas tentang perbandingan antara bermusik pada zaman dulu sama sekarang. Mulai agak serius ya, nggak seru banget pertanyaan gue nih. Jawabnya bercanda aja ya, tolong ya. Gimana? Dulu dan sekarang. Iya. Bermusik. Iya bermusik ya. Yang pasti gini. Dulu sama sekarang itu lebih susah sekarang menurut gua. Kenapa tuh? Karena semakin banyak musisi sekarang. Dibanding walaupun dulu secara teknologi ya, kita mau gua nih ngulik lagu, misalnya ngulik drumnya gitu. Mr. Big misalnya, Iya. Almarhum nih. Susah nih. Oke. Mau nonton di mana? Pengen ngelihat gimana benernya main. Nggak tahu. Dulu belum ada teknologi. Sekarang kan kebalikannya, tapi sekarang secara apa ya, saingan makin banyak. Dan ya rock tuh udah rock yang A B C D E udah banyak orang bikin gitu. Nah, sekarang yang mau A, antara A mau ke B tapi 3/4-nya itu harus nyari-nyari. Itu celah-celah yang belum atau udah dibuat tapi agak ditambahin bumbu-bumbu ini itu. Kalau gue boleh cerita soal perjuangannya nggak sih? Boleh, Zaman silakan, dulu sama Mas. zaman sekarang. Silakan. Zaman dulu tuh misalnya kami aja nih, maksudnya dan rata-rata zaman dulu melakukan ini. Mungkin sekarang juga gitu, tapi kalau dulu tuh sangat jelas gitu loh, kita naik angkot, bawa softcase gitu. Beneran Susah-susah bareng lah ya. Udah gitu kita patungan. Ada hal-hal yang bener-bener jadi anak band tuh kayak yang perjuangan banget gitu. Kalau sekarang kan misalnya saya nggak perlu punya band. Saya seorang diri, saya beli laptop, saya bisa main bass, saya bisa main gitar, saya bisa sendiri lah ya. Iya bener, semuanya ada di garage band. Iya. Karena Kikan pernah cerita pengalaman anaknya musisi sekarang, dia bercerita seperti itu pola anak muda sekarang gitu. Jadi Betul sih. menurut aku ada hal-hal yang itu sangat berbeda banget dan Dulu, itu sangat seru lah. Karena kadang-kadang gue lagi nggak ada duit, gue nggak patukan ya yang besok. Karena kita anak kosan banget dulu, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh bener-bener apa ya, seru banget ya, kita nikmatin banget ya. Iya, dan kalau kita nih correct me if I'm wrong ya, Win. Kalau gue nggak salah waktu album Karma, demonya itu kita tuh ngerjain masih pakai si kaset ke kaset itu nggak sih, pakai tape deck, kaset loh. Jadi kita rekam, habis itu kita rekam lagi, kita rekam lagi ke kaset sebelahnya gitu aja, masih kayak gitu. Banyak alatnya Kikan dulu ditaruh di kosan gua, ada gitarnya, ada bass, ada keyboard. Ervin main keyboard pakai drum, tau gak lo? Main drum pakai keyboard. Main drum pakai keyboard. Main drum pakai drum. Oh iya, main drum pakai keyboard sampai tutsnya patah. Jadi dulu Karena belum dia ada main pakai kaki. drum. Dulu kan nggak ada drum. Ya, Apa ya. minim tape 2 gitu di kosan gitu. Ya, pokoknya bener-bener perjuangannya Kamarnya dulu. segede gitu tuh. Iya, bener Kan di kecil situ. banget. Itu berlima tuh di situ. Itu base campnya kita. Tapi kan emang band-band zaman dulu emang kental banget dengan perjuangan ya. Yes. Iya. Perjuangan makanya susah. Masih susah. Makanya adik-adik sekarang tolong hargai perjuangan-perjuangan kakak-kakak kamu yang ngeband dari tahun 90-an. Oke? By the way, ini pertanyaan banyak banget dari hard rockers. Kira-kira ada rencana untuk bikin konser tunggal nggak? Ih gila. Jawab kali. Gimana nih? Siapapun jawab. Kalau
kalau ada keinginan pasti ada keinginan ya, tentunya gitu. Cuman kalau buat coklat sih jujur aja sekarang ini yang lebih jadi goal kita bersama itu adalah ngeluarin karya terbaru dulu gitu. Karena sejak kami reuni di Agustus tahun lalu itu memang itu cukup banyak juga yang nanya single baru kapan, single baru atau album gitu kan. Dan buat kami itu yang lebih doable gitu, lebih mudah buat direalisasikan. Dan kebetulan juga kita berlima nih udah saling ngirim materi, gue ada lagu nih, dengerin sama-sama, gue ada lagu kayak gitu-gitu. Nah balik lagi ke pertanyaan konser tunggal, itu sih pasti jadi salah satu mimpi besarnya Coklat. Amin. Karena di tahun ini kita umur berapa? 27 ya. Nanti tanggal 25 Juni itu Coklat ulang tahun ke-27 dan itu adalah ulang tahun pertama setelah aku dan Ervin balik lagi gitu. Jadi konser dong. pengennya sih tadinya tahun ini bisa konser tunggal, tapi kayaknya harus bisa cukup realistis mungkin tahun depan gitu karena banyak agenda lain yang udah masuk duluan tahun ini. Gitu. Oke. Jadi bikin lagu baru dulu. Iya. Terus Ya doakan kami punya waktu ya. punya waktu juga karena sekarang udah beranak pinak ya Hard Rocker. Jadi ngurusin anak dulu, sekolahnya gimana baru konser tunggal. Itu dia. Oke. Karena konser tunggalnya masih tahun depan, nextnya ada project apa nih? Pasti gigs ya. Kita masih melakukan banyak gigs dan satu hal yang menarik memang semenjak kami reuni kemarin itu banyak banget kota-kota yang pengen banget Coklat datangin, fans datang gitu karena sejauh ini belum semua daerah, belum semua kota yang sempat kami datangin dan insya Allah tahun ini kami mungkin akan bikin sebuah tour lah gitu. Yang bisa, Indonesia tour. Ya, mudah-mudahan bisa karena banget karya wisata. Karena ya itu tadi maksudnya menarik juga sih karena kayak dari sosmed kami tuh fans Coklat yang lama jelas ya. Tapi kayak sekarang pas ngelihat itu profilnya anak-anak muda juga gitu segala macam karena kayaknya sih masih oke sih gue buat anak muda gitu. Iya. Masih oke banget. Mulai menikmati anak muda. Masih oke mulai banget. menikmati. Secara musik ya. Iya, secara musik. Saya musik ya. Kok beneran sih? Bener. Karena sekarang gini loh Gen Z itu ya FYI, Gen Z itu kalau misalnya mendengarkan lagu-lagu lama itu menganggap dirinya keren. Iya. Jadi sekarang itu mendengar musik lama, it's a fashion statement. Jadi Iya. kalau misalnya Kalau cowok-cowok lama enggak. cowok-cowok lama, lu produk lama apa produk baru lu? Produk baru sih, Bang. Dengerin musik gak sih? Musik 2030. Kagak lah. Suka kok Coklat. Gitu ya. Jadi semoga tahun depan terrealisasikan mimpinya karena mimpi Coklat sama dengan mimpi fansnya yaitu bisa mendatangi konser tunggal Coklat setelah 12 tahun nyebar. Yes. Iya. Oke, Sekarang Mas jadi- Elvin mau gosip katanya. Enggak ya? Enggak ya? Cukup ya? Thank you banget udah datang. Thank you Hard Rockers. Hard Thank you Rockers, habis everyone. ini kita akan lanjut lagi. Jadi jangan kemana-mana. Bye.